Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fateh, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Di video presentasi ini, saya sendiri akan membahas tentang produk dari salah satu hand sanitizer, yaitu Dettol Instant Hand Sanitizer. Di sini, di presentasi kali ini, saya akan membahas dari aspek analisis SWOT produk itu, kemudian STP-nya. STP itu adalah strategi, segmentasi, targeting, dan positioning. Selain ada STP-nya, kemudian dari komunikasi perusahaan ke kliennya atau ke konsumennya itu akan dibahas di presentasi ini, sama akan memberikan salah satu contoh desain kampanye dari produk Dettol Instant Hand Sanitizer ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau di saat pertama ini ada analisis SWOT produk. Ini akan menjadi pembahasan mengenai produk-produk ini yang akan dibahas saat ini. Yang pertama ada nama produk, Dettol Hand Sanitizer. Yang kedua ada gambar produk. Ini akan saya tampilkan gambar produk Dettol Hand Sanitizer. Teman-teman sudah bisa lihat, ini adalah produk yang berukuran 250 gram. Selanjutnya ada deskripsi produk. Dettol Hand Sanitizer memiliki berbagai macam varian dan ukuran. Ukuran yang tersedia mulai dari 50 mm dan 200 mm. Yang kedua, kandungan aloe vera dan chamomile di dalamnya meninggalkan kesegaran dan kelembutan di tangan. Yang ketiga, Dettol Instant Hand Sanitizer membunuh kuman secara cepat, tanpa air, meninggalkan kesegaran pada tangan Anda. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, maupun itu di mobil, di kantor, Anda bisa simpan di dalam tas pada saat piknik, dan juga berbagai cara Anda bisa simpan, karena produk ini merupakan produk yang sangat simpel dan sangat hemat. Selanjutnya ada slogan dari produk ini, itu membunuh kuman secara cepat tanpa air. Di sini ada pembahasan kelebihan. Ini adalah suatu cara bagaimana kita bisa mempromosikan produk ini dengan menampilkan kelebihan-kelebihan dari produk Dettol Hand Sanitizer. Kelebihan yang pertama, aromanya lembut dan enak, tidak terlalu menyengat. Yang kedua, ketika dioleskan mudah menyerap ke tangan dan cepat kering. Yang ketiga, kemasannya yang sangat kecil dan praktis, botolnya yang aman dan tidak mudah tumpah. Yang keempat, tidak membuat tangan kering walaupun sering digunakan. Ini adalah kelebihan dari produk Dettol Instant Sanitizer yang bisa kita peroleh ketika kita membelinya. Ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, atau di slide kedua ini ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning produk. Yang pertama ada segmentasi produk. Di sini ada segmentasi geografis. Itu ada daerah seluruh Indonesia. Artinya produk ini sudah tersedia di seluruh Indonesia. Yang kedua ada ukuran kota, yaitu kawasan metropolitan besar maupun ada di kota besarnya ataupun di kota kecilnya, produk ini sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, kepadatan. Itu ada di kota, pinggir kota, dan di pedesaan. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Di sini meliputi usia dari 5 tahun ke atas itu sudah bisa menggunakan produk ini. Artinya di pasaran sudah bisa digunakan. Selanjutnya ada jenis kelamin, itu pria dan wanita. Ada penghasilan minimal 50.000. Kemudian ada pekerjaan, profesional, karyawan swasta, dan lain-lain sudah bisa mendapatkan atau bisa menikmati produk ini. Kemudian selanjutnya ada targeting. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget, yaitu yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Kemudian ada segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target pasaran atau daya tarik konsumen yang akan ditargetkan. Selanjutnya ada analisis strategi targeting. Yang pertama itu ada standarisasi.
bauran pemasaran yang sama bagi pembeli yang potensial dan distributor yang luas. Kemudian ada konsentrasi, bauran pemasaran untuk meraih satu segmen di pasar tradisional dan pasar modern. Targeting dalam produk ini merupakan konsumen yang mudah dijangkau dan merupakan produk yang sangat penting dan dibutuhkan pada saat masa COVID-19 ini. Artinya, produk ini memang benar-benar sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh berbagai elemen masyarakat karena kepentingannya itu sendiri. Produk ini juga sudah dibutuhkan di berbagai elemen seperti sekolah, perkantoran, kemudian rumah, maupun itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi produk ini sangat dibutuhkan pada saat ini di masa pandemi. Yang selanjutnya ada positioning. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Dan positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat. Pemosisian produk ini dalam pasar tradisional dan pasar modern dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada produk that solve a common problem. Produk ini sangat bermanfaat di saat orang perkotaan merasa skeptis pada pasar tradisional. Kemudian ada global village product. Produk ini tersedia di pasar modern, namun juga tersedia di pasar tradisional yang terkesan global dan perkampungan lokal. Jadi produk ini sudah tersedia di pasar tradisional dan di pasar perkampungan atau pasar modern. Jadi buat kita yang mau mempromosikan ini harus bisa melihat dan bisa memposisikan suatu produk ini apakah bisa diterima di masyarakat luas atau tidak, dan juga harus bisa mengerti apa yang diinginkan konsumen kita sendiri. Ya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau di slide yang ketiga, yaitu tahapan dalam kampanye branding. Yang pertama tuh membuat platform di berbagai media guna memperluas jangkauan konsumen. Yang kedua, analisis target audience atau konsumen. Yang ketiga, desain strategi kampanye branding. Yang keempat, evaluasi secara strategis. Dan yang kelima, ketahui karakteristik berbagai media. Ini adalah tahapan dari kampanye branding yang bisa kita gunakan untuk menggapai konsumen yang lebih luas. Dan konsumen juga lebih paham apa keunggulan dari produk yang kita buat ini. Ya, di pembahasan yang keempat ini atau di slide yang keempat ada strategis publisitas. Yang pertama tuh membuat atau mengikuti event yang dibuat atau menjadi sponsor di event tersebut. Yang kedua, membuat brand activation